terutama dia banyak, artinya dia kebalik nih, diangkut gitu. Iya. Sebanyak terkenal, kedua adalah yang dicari setelah terkenal udah kaya. Nah, gitu. Kita semua sedang sampai ya. Kalau sampai kaya iya sih, bisa coba ya. Iya, sih. Wah, gue cuma kayak gitu. Iya. Nah, setelah mungkin tadi aku malah takut, dulu saya kayak itu seperti apa sih? Gitu aja. Gini ya, yang bikin seneng tuh cuman satu sih, penjelasan orang kenapa pengen kaya tuh alasannya cuman satu, karena belum pernah kaya. Udah. Betul kan? Udah. Iya, makanya ada istilah OKB, tuh OKB, orang kaya blow on. Nah, karena cuman penasaran. Nanti kalau sudah ngerasain, manusia mah gitu, bisa bosan. Waktu kita beli handphone yang baru, hari pertama menyenangkan, tapi handphone yang sama di tahun ketiga juga udah biasa aja, udah dilempar-lempar, udah biasa aja. Awalnya seneng, tapi lama-lama biasa aja begitu, anggaplah. Contoh apa nih? Barang yang itu beli mobil, rumah pertama tahun umur 22 udah kebeli rumah pertama, tapi kan haram sekali. Itu murah, cuman 70 jutaan ya kalau nggak salah. Rumah kecil ada pinggiran kota, dijual lagi laku 90 juta, cepet udah. Gampang kalau udah ada modal tuh, banyak orang jual butuh, jadi cepet ya. Jadi ngumpulin 0 sampai 100 juta itu lebih lama daripada ngumpulin 100 juta sampai 500 juta. Ya, karena 0 ke 100 juta itu harus ngejebol mindsetnya dulu, ubah mindsetnya jadi mindset orang kaya dulu. Terlepas ya udah ada yang ngatur rezeki lah ya. Tapi awalnya seneng, tapi lama-lama gitu aja biasa. Contoh, kan kalau kaya bisa beli makanan 1000 bungkus, yang lain cuma 1 bungkus. Tapi nanti akan ngerti, emang perut kita muat 1000 bungkus? Enggak. Tapi kan bisa dibesokin, emang besok belum basi. Tapi kan bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Terus gimana kalau pengen lebih enak, udah kepalang beli 1000, coba gerak bagiin, ngeliatin senyum dan syukurnya orang-orang, oh itu beda. Lagian tempe bacem yang nyaris basi sama stik tenderloin daging wagyu import seporsi cuman segede gini 800.000, kan bedanya cuma 5 cm di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya, kan agak pendek lidahnya. Begitu udah ketelen, nggak ada bedanya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging. Podo ae, betulnya podo mampu. Iya kan? Ini makanan kenapa mahal gini kok? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, tetap bau. Sama aja. Iya. Enggak. Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta tetap bau kaki. Ya. Bisa beli rumah, villa gede, tidurnya tetap di atas kasur. Segede-gedenya juga 2x2. Nggak mungkin ngegelinding guling-guling ke setiap bagian rumah. Dan kalau mau jujur, yang lebih nikmatin si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di kolam di villa. Iya, tiap hari lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Tiap bulan digaji dan gak mikirin hisap. Yang punyanya belum tentu tiap tahun datang. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token listrik, nggak mungkin villa ngisinya 20.000, malu ya. Terus hisap, repot. Jadi sama aja gitu aja, nggak kuat. Kok bisa beli barang banyak? Yuk pergi berangkat. Ada IKEA nggak di sini? IKEA ada? Nggak ada ya? Atau pergi, ya misalkan kebeli rumahnya, kebeli isi furniture dari IKEA-nya ya. Tetap aja kudu ngegotong. Bisa bayar orang, ada proses buat ininya. Enakan di surga, pengen apa langsung ada gitu. Jadi seenak-enaknya hidup di dunia teh masih ada aja masalahnya. Apalagi ngelihat di sana, bahkan yang jauh lebih kaya aja lebih stres hidupnya. Ada aja pasti masalahnya, ya. Enggak. Lama-lama awalnya emang nggak bahagia, tapi waktu itu mikirnya cuman kayak
mungkin saya cuma kurang kaya gitu. Ya udah gaul sama yang lebih kaya, karena kalau 80 jutaan sehari kan baru 2,4 miliar doang sebulan. Kalau di sana kan ada yang nyampe belasan miliar bersih ya, lebih gede. Tapi mentok, bahkan anaknya kuliah di Jerman, di London, banyak yang lebih senior atau bahkan anak kita kalau bosen paling minta uang jajan berangkat ke warung. Anak mereka kalau bosen ambil handphone pesen tiket ke Singapura, jalan-jalan. Kapan pulang? Nunggu bosen, nggak nunggu uang habis. Nggak bawa baju, kan di sana banyak mall. Iya, kan nanti pulangnya bawa enggak, tinggal aja di sana, kaos doang mah. Ya, meskipun kaosnya kadang ya kaos-kaos yang merek yang ada gambarnya buaya tuh Lacoste, ya selembar 5 juta bagi mereka nggak terasa. Tapi wajahnya si bos Sundarjudi tadi ada satu episode lagi makan di restoran, sebagaimana di Indo lah. Seberangnya restoran mewah, seberangnya angkringan misalkan ya, atau pecel lele gitu. Itu ekspresi si orang kaya itu berubah ketika ngelihat ada seorang ibu di seberang jalan disuapin jeruk sama anaknya, udah dikupasin, serabut putihnya udah dicabutin, diantarkan ke bibir ibunya, dan tangannya udah standby di bawah mulut si ibu nungguin bijinya. Itu wajah irinya si orang kaya itu yang penghasilannya 8 miliar ke atas sebulan bersih. Lebih putus asa, lebih iri daripada irinya orang yang hobi mobil, belum pernah beli mobil tapi datang ke pameran mobil. Kan kalau orang hobi mobil, belum pernah beli mobil, datang ke pameran mobil, paling agak norak kan, foto sama pelek, ya dipajang di handphone, gitu kan. Tapi enggak, baper. Tapi masih ada cahaya kan di wajahnya. Saya tinggal kerja keras, suatu saat kebeli ini mobil. Kalau mitos dipegang dulu, nanti bisa beli. Iya, colek di indus. Mobil gitu Pak. Kalau saya pegang steering nanti bisa beli, bisa. Oh gitu ya. Mindset ya. Tapi si yang tadi terlihat iri yang putus asa, nggak ada cahaya di wajahnya, seolah kayak akhirnya kan ngobrol kan, karena ekspresinya berubah. Baru aja cerita tentang anak-anaknya tadi, ada yang kuliah di Jerman, London, maka dia bilang, lu lihat dari gua deh Nis, apa yang kurang dari gua bro, kita jauh-jauh usaha kesini nih, dapat nih, kita tidur juga dapat duit bro, dari para pemain judi yang kalah ya. Dengan segala macam resiko kita udah tempuh, dimusuhin orang, bertentangan dengan hukum, walaupun dia bukan muslim ya, tapi kalau saya bahasakan, tapi lu lihat yang di seberang tuh, demi Allah anak gua gak pernah kayak gitu. Nyoba hibur dong, kan anak lu kuliah di luar, di Jerman, di London. Kalau mau jujur mah bro, terakhir nelpon juga bulan lalu, itu juga minta duit. Kalau kita yang kangen, nelpon, di reject lu sama dia, lagi main sama temennya. Giliran butuh duit, nelpon, hari itu juga masih ditransfer. Kalau nggak ditransfer, di-blok lu gue. Anak sendiri yang dikuliahin di luar. Nyoba ngibur yang lain. Kan masih ada anak yang tinggal serumah, yang sering keluar negeri itu. Di rumah juga nggak pernah ketemu. Ya kan, kalau pernah mampir ke rumah-rumah orang yang terlampau kaya kan, dari ruang tamu ke kamar anaknya harus naik angkot tuh. Ini kan ada gitu ya, di kamarnya lengkap, PlayStation, televisi, internet semua ada, nggak pernah ketemu. Kadang mereka bisa bilang lebih rindu waktu gue masih anak-anak, masih kecil, kemana-mana kita cuma naik Jupiter, daripada sekarang udah masing-masing gue naik Lambo, anak gue naik BMW, bini gue udah disupirin lagi naik Mercy-nya. Gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol. Sebagian dari mereka malah ada yang ngegerutu sendiri. Kenapa? Ya kitanya di sini nyari duit, bininya di Indonesia punya brondong dibawa pulang ke rumah. Ada aja yang kayak gitu. Jadi dia aja pengen berhenti. Ada mentok lah, pasti punya masalah sendiri. Ya, mudah bagi Allah tinggal ngasih masalah biar supaya kebahagiaannya hilang atau gimana. Waktu itu kena masalah kan, sampai akhirnya
sampai kayaknya hijrah ya. Itu pas lagi ada masalah atau kayak bosan nih udah pernah semua. Pernah aja nih. Nah, itu salah satunya. Terus lebih ini lagi, masih bodoh ini, masih ngira pasti ada yang happy ending saya kira. Maka nyari ke, kan si yang tadi curhat itu kan baru sekedar ya 20-an tahun jadi bandar judi ya. Nah, nyari ada nggak yang udah lebih dari 40 tahun jadi bandar, yang mungkin sekarang udah kakek-kakek tapi tetap happy ending. Mampir ke beberapa kasino, ada yang dapat infonya ini kemana nih pendirinya, ya kan mati HIV AIDS. Mati HIV itu mengerikan loh, karena AIDS itu bukan penyakit sebetulnya. HIV itu bikin antibodi kita nol. Jadi semua penyakit bisa masuk, paru-parunya TBC, kencingnya bernanah, pantatnya ambeien, tubuhnya kusta, sekut, karena benar-benar gak ada antibodi. Jadi matinya tuh mengerikan bentuknya. Dari jauh juga baunya udah gak enak, namanya membusuk ya. Mati HIV AIDS. Iya, ada orang HIV di sana. Banyak ya, ada banyak yang terjun bebas mereka nyebutnya. Nah, nggak usah diperjelas tapi ya. Ya, karena sering gonta-ganti pasangan dan lain-lain. Nyari ke kasino yang lain agak gila, ini pendirinya kan anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Ke kasino yang lain kan masih di penjara dikhianatin anak buahnya. Ada nggak sih yang masih kaya? Oh, itu yang di depan kasinonya. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua, sebatang kara hidupnya. Jadi nggak ada yang happy ending. Ya, lagian jadi akhirnya baru nambah ujiannya. Akhirnya kan tidak menemukan alasan kenapa masih harus tetap di sana. Karena dunia mulai membosankan, semua udah pernah nyobain. Yang ada di sana juga kalau ditanya nggak pengen selamanya hidup kayak begitu. Yang udah lebih lama nggak ada yang happy ending. Udah sadar lah pokoknya, cepat atau lambat. Dan mereka kalau ditanya juga nggak ada yang mau selamanya hidup kayak gitu. Ya, dugem nih sama perempuan-perempuan pada kurang bahan di situ bajunya. Ya, tapi kalau ditanya endingnya pengen kayak gimana? Endingnya mau kayak gimana? Pengen di rumah hangat kumpul sama anak-anak katanya. Sederhana gitu. Sederhana. Ya kan pilihan perempuan lu udah banyak. Ya kali gue nikahin perempuan di kayak gitu. Padahal tiap hari kumpulnya main kayak gitu. Jadi baru diujinya pas hijrah nih, ya nggak? Pulang hijrah, udah tahu janji-janjinya Allah tentang hijrah, udah gitu masih ada sisa uang meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu. Ya, nyampe ke Indo. Hijrah sambil ada modal usaha pasti meledak nih di Indonesia. Tapi mungkin kata Allahnya kayak begini, katanya mau tobat, mau hijrah, kok uang haramnya masih disimpan, nggak sanggup ya ngebuangnya ya. Iya ya Allah, nggak sanggup, terlalu melekat di hati. Tenang, kata Allah, dikirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua. Datang, nyampe Indonesia, ternyata tidak usah menunggu waktu lama, peluang bisnis datang sendiri. Bro, teman dari kecil, nih proposal, tinggal taruh duit segini, tiap bulan gua transfer lu segini, tinggal ongkang-ongkang kaki, menguntungkan bukan? Iya juga ya. Oke lah, gua invest. Semenjak hari itu sampai hari ini, batang hidungnya belum terlihat lagi. Iya, ada yang sama-sama jujur, dibikin bangkrut sama Allah, jualannya nggak laku, udahan. Sampai akhirnya mah mulai lagi nyari kajian kayak gini nih, nongkrong di depan jual kaos kaki di Empera, di Bogor, atau nggak nyari CFD, duduk di trotoar ntar jual kaos kaki. Waktu pandemi jadi kurir JNT, naik motor bawain paket ya. Ada sekitar ya sehari 60-70 paket ya, ngetokin pintu, tok paket ya motoran. Dan waktu itu mah ketika nganterin nggak ada, yang nganter kok Denis? Enggak ya, boro-boro nggak kenal sama sekali ya. Siapa lu? Lemparin aja ke dalam. Ya udah lemparin, nyampe ini teh, oh iya dia COD, jadi kudu nalangin. Tapi ternyata ngambek loh. Katanya hijrah ditolong, percuma, nonggeng, sujud, sholat. Tapi akhirnya setelah 3 tahun, ya udah. Setelah ada beberapa tahun, pertolongan ternyata sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Udah, alhamdulillah. Repot lah kalau misalkan masih kemakan uang haramnya, jadi bencana pasti.
Jangan ganggu lagi ngobrol. Ya gitulah ya. Ya, itu apa perjalanan untuk bisa menemukan apa ya kebahagiaan untuk memantaskan diri ya. Iya, memantaskan diri karena ya malu lah sama Allah ya, terlalu baik, terlalu banyak diampuni, terlalu banyak nggak tahu sih diampuni atau belum. Seumur hidup nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima gitu, nggak pernah dapat. Tapi ya yang pasti terlalu banyak ditolong Allah. Maka ya mantesin lah, ibarat kita juga kalau ada orang yang baik sama kita aja, kita pengen berusaha balas kebaikan ya kan, berusaha mantesin ya. Nggak usah gitu lah, kita mau kondangan ngasih apa nih, spray, mantesin tuh, masa cuma spray. Dulu aja dia kondangan kita ngasihnya TV gitu kan, ada kata mantesin kan, ya kan, ya segitu ke orang, apalagi ke Allah tuh. Allah Akbar. Akhirnya untuk memantaskan dirinya itu memang belajar langsung ke apa seperti ikut kajian kayak kira-kira gini nggak sih? Oh iya, ikut sering coba, bahkan diganti. Kajian dulu, ngaji dulu, ada waktu sisa baru kerja atau nyari duit atau ngurus usaha. Karena udah pernah nyoba kan waktu di Thailand, nyari duit melulu, nggak ada waktu buat Allah, nggak bahagia juga. Pengen ngetes, kalau nyari Allah dulu baru nyari duit, mati nggak ternyata. Ya, alhamdulillah nggak mati, tambah gemuk malah ini. Dikasih makan melulu ya. Ya udah gitu aja. Jadi tapi lebih senang kajian yang datang ke rumah gurunya, jadi lebih intensif soalnya. Jadi biasanya sampai nginep antar biar kalau iya kalau talaki kan bertatap langsung ya. Ada sebagian guru yang di Bogor sampai diizinkan mulazamah, beliau kajian di mana saya ikut dampingin aja, ikut menyertai guru. Ada almarhum Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Nyantri. Bahasa Jawa nyantri. Iya, baru yang nyantri, yang mukim, yang di Darut Tauhid, yang ketemu AA mah memang 2 tahun setelah pulang. 2 tahun setelah pulang. Jadi sebelum itu ya macam beres ini, di situ ada terima setoran hafalan, ya udah setoran ke situ. Kalau jadi gitu aja, dari beres pagi, ntar ada biasa, ntar pada zuhur, ntar ada nyari lagi yang di mana. Kita aja nyari terus. Tapi rasanya itu kajian ada perasaan kayak mungkin kita yang dirasain nggak sih, kayak karena budaya itu pasti selalu berkaitan ya. Yang tadi ada rasa ingin dikenal, kaya, juga mendapatkan kasih sayang. Betul? Dengan antum itu mulai perjalanan tadi sampai sekarang ini memang menemukan jodohnya ini memang sudah bisa nyari kayak datang nih sekarang. Oh iya. Ustazah. Waktu itu pengen nikahnya karena sadar sudah jadi fitnah gitu. Ya. Sadar sudah jadi fitnah. Iya, satu ya sudah dewasa, sudah harus, mohon maaf ya, makin besar kan berarti sudah akil balik, sudah punya syahwat, nggak boleh jadi dosa, ya. Terus pengen punya yang ngedampingin dakwahnya, udah gitu, memang sudah jadi fitnah dalam artian kayak contoh kayak gini. Kita punya majelis di Bogor waktu itu. Jadi di antara mereka izin kadang punten di antara para akhwatnya suka ada yang berantem sendiri. Yang satu ngaku-ngaku, ini si Kodenis ngapain sih ngechatin aku melulu, aku kan bukan siapa-siapanya. Padahal saya juga nggak tahu dia itu siapa. Dia ini posisi sudah belum nikah, enggak, belum terkenal. Oh maksudnya tapi aku di situ dan memang glowing ya berarti ya. Ya gimana, udah saya kayak nggak minta terlahir begini sih. Iya, ntar mereka enggak dia begini, nggak tahu, nggak. Padahal ya saya ngechat orang itu juga enggak. Ya ketika akhirnya ada yang nanya ya dijawab.
Tapi kalau misalkan kadang ada yang dia sampai, ih ternyata si Kodedis gitu aslinya genit dan yang lain-lain, ya udahlah penggugur dosa lah, lumayan dapat fitnah. Tapi kan sadar kan berarti ini nggak bisa, harus punya pendamping yang sevisi misi, yang pendampingnya tuh mudah-mudahan nggak habis beres nikah malah jadi malas datang ke kajian atau bahkan nggak pernah aktif lagi di kajian, makanya nyari yang sevisi misi. Tapi ya emang atas izin Allah, kalau ngelihat Yunda itu mudah-mudahan pertanda Allah udah ngampunin dosanya. Karena kan kata Allahnya di Quran surat 24 An-Nur di ayat 26 terkait yang wanita keji untuk laki-laki yang keji, dan begitu juga sebaliknya. Maka kan ya Allah, diri yang layak Allah matikan ini waktu lagi maksiat di sana, kalau dicari cita-citanya mah pengen punya yang baik, tapi ya mana ada yang baik di tempat judi mah, begitu kan. Maka pengen punya yang baik, terus kok Allah malah berkenan mengizinkan kami menikah, padahal kan kalau dilihat layak-layaknya mah nggak layak sama sekali dengan beliau itu. Maka ya Allah, mudah-mudahan ini pertanda yang lama dosa-dosanya udah diampuni, karena ya dipersatukan dengan yang nggak begitu. Dia judi nggak pernah, narkoba nggak kenal, ya minum-minuman keras nggak kenal, dan yang lain-lain nggak kenal. Jadi ya itu mah harapan ya, karena seperti itu. Dan ternyata ayat itunya, ternyata kata guru, ayat itu tuh bukan berarti kalau aku buruk nggak boleh sama yang baik, bukan. Ternyata kata guru itu, ayat itu tuh sebetulnya maksudnya adalah sama kayak misalkan kalau pengen kaya, jangan kaya dulu baru sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Kalau pengen dapat imam yang soleh, jangan tunggu imam yang solehnya datang baru kita jadi soleha. Jadi soleha dulu, nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Layakan diri dulu jadinya. Teman-teman juga banyak ya, mungkin maaf nih, mungkin gimana sih? Pokoknya mungkin yang soleh. Yang pertanyaannya yang solehnya mau nggak sama kamu gitu? Ya. Intinya sih melayakan ya. Kadang orang sih ketika secara manusiawi dan fitrah tertarik dengan lawan jenis ya. Karena Allah nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, betul? Nah, ketika akhirnya tertarik lawan jenisnya. Tapi kadang ketika tertarik yang lebih sering dipikirin adalah gimana caranya dia naksir. Minjem jaket temen, nyanyiin lagu, beliin handphone, lain-lain gitu ya. Padahal kan hati manusia tidak dibulak-balikan oleh itu. Kok ada yang mau tuh dinikahin gara-gara dibeliin mobil? Kan kita mencari yang menggandeng tangan kita ke surga, bukan menggandeng tangan kita ke showroom. Ya, jadi ya udah, berarti sedang dijauhkan dengan yang tidak cocok. Jadi kalau mau, yuk layakan diri dulu di hadapan pencipta jodoh, baru kalau sudah dianggap layak, mudah bagi sang pencipta jodoh ngirimin jodoh yang terbaik. Definisi layak apa? Definisi layak nih, pantas. Itu Allah yang nilai. Tugas kita terus aja. Apa yang harus dilakukan? Yang Allah suka. Contohnya? Allah nyuruh apa? Sholat ya sholat. Sejauh ini 5 waktunya misalkan masih kendor, ya udah, zuhurnya jangan 7:30 lagi, asarnya jangan 8:30 lagi, subuhnya kadang 8:30, ya udah mulai dari on time dulu. Ya. Kalau on time udah layak belum? Gak tahu, terserah Allah. Terus gimana? Ya udah terusin aja, apalagi yang belum. Mulai duha, awalnya 2 rakaat, lama-lama 8. Udah 8 udah istiqomah selama setahun terakhir nggak pernah bolong. Mulai tahajud udah nggak pernah bolong. Mulai 1 hari 1 juz. Udah gitu gimana lagi? Oh mulai puasa ayamul bid nggak pernah bolong. Akhirnya mulai Senin Kamis gitu lama-lama Nabi Daud. Sampai kapan? Nggak akan habis. Kan yang nilai Allah udah. Lakukan yang suka. Iya tuh. Karena kalau mau jujur gitu ya, yuk jawablah ya. Kita semua punya keinginan nggak? Ya, 2. Allah punya keinginan nggak? Punya, ingin kita bahagia dan selamat. Betul? 3. Dari lahir sampai detik ini jujur. Lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Udah ngejar yang kita suka terus kok masih gampang ngeluh? Masih gampang ngecewa? Maka harus berapa kali patah hati lagi baru sadar bahwa bahagia itu ada pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya, setiap kali terjadi sesuatu bukan, waduh saya nggak suka, bukan. Gimana caranya aku jadi disukain Allah gara-gara kejadian ini?
Udah ya tambah dekat. Hasilnya gimana? Ya Allah, saya nggak apal-apal. Ini juga masih aliklas doang. Tapi meninggal lagi ngapalin aliklas. Husnul khotimah. Daripada udah apal akhirnya 30 juz, tapi kalau nggak dijadiin imam ngambek. Udah gitu ngejulitin, yang kayak gitu jadi imam, bagusan juga saya. Nggak ngucap, cuma dalam hati. Ya buat apa hafalannya? Lagian aslinya kan hafalan bukan kitanya yang cerdas. Tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ke kita. Ada yang begitu di sini. Iya, wallahu a'lam. Iya, kok jadinya ya menyalayakin. Kita nggak pernah disuruh nentuin takdir. Apakah kita disuruh, Denis, kamu meninggal harus centang biru ya? Enggak. Kamu meninggal udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum? Enggak. Nah ditanya, ya kayak gini lah. Kita mau sedekah buat masjid nih misal. Ternyata masjidnya belum jadi, kita meninggal duluan, tetap dapat pahala sedekah nggak? Tetap. Nggak mungkin nanti di alam setelah kematian, ya Allah, perasaan saya waktu itu sedekah kok nggak ada pahalanya? Ya enggak kan, masjidnya belum jadi. Nggak mungkin. Ya. Jangankan sebelum duitnya keluar, baru juga niat aja udah jadi pahala, betul? Nah Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah cuma nyuruh kita nurut takdir urusan Allah. Kalau enggak, apa kabar Ibunda Maryam? Ya, si Maryam lagi mules-mulesnya di surat Maryam ayat 25, pergi jauh berenyan dari pohon korma, butuh rutop tuh. Gimana tapi ngambilnya? Lagi hamil gede. Kata Allah, wa huzzi, goyang-goyangkanlah. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusakita alaiki rutoban janiyah. Nanti jatuh rutopnya. So, pohon kurma, sebayang segede gitu, cari yang paling kekar di sini, suruh goyangin tuh pohon. Demi Allah nggak akan jatuh. Di pikirannya Maryam juga tahu, ya kali ya Allah digoyangin, lagi mules-mulesnya perempuan sendiri, lagi mules, hamil gede, goyangin pohon, tenaganya segede apa? Tetap woy jatuh. Pikirannya jelas, aku nggak pernah disuruh nentuin takdir. Allah suruh goyangin, goyangin, takdir urusan Allah. Kalau enggak, apa kabar perang Badar 313 lawan 1000? Dan kapan sih kita lebih besar daripada kaum musuh kita dalam urusan peperangan? Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Tugas kita nurut takdir urusan Allah. Yang bikin kita nggak maju-maju kan kita mikirin takdir. Apa? Ganti kepala cabang, ganti kebijakan. Saya rusak nih kerja di sini. Mendingan saya resign. Ini so tahu. Katanya gara-gara katanya udah S1, S2, S3, S-teler. Terus kamu udah sepinter apa emang? Allah nggak pernah nyuruh nentuin takdir. Kenapa tiba-tiba kamu jadi seolah yang tahu segalanya sampai nggak berani ngapa-ngapain? Toh akhirnya berhasil nggak berhasil, tercapai nggak tercapai, apakah Allah segitu teganya menyia-nyiakan semua perjuangan kita? Asli nggak akan disia-siain, pasti dihargain. Setiap tetes keringat ini segini gerahnya, ini nggak akan ada yang disia-siain. Laki-laki aja kepanasan, bela-belain tetap pakai kerudung, kalau bukan karena nurut sama Allah buat apa? Nggak akan disia-siain. Tenang aja, takdir mah aman. Jadi menengahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kadang kalau diluaskan pertanyaannya ada yang nanya kayak gini, kok kalau memang Allah yang nentuin takdir, buat apa kita ikhtiar?
Iya, yang nentuin orang itu beli atau enggak kan Allah. Ngapain saya nawarin sampai bermulut-mulut manis? Yang nentuin pasien ini sembuh kan Allah. Kalau gitu dokter ngapain datang ke IGD tengah malam? Kan yang bikin sembuh Allah, bukan dokter. Ya. Terus tadi takdir akhirnya juga gimana? Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Terus ya udah, apakah usaha itu nentuin takdir dan kita segala macam gimana? Ya. Maka kita tetap ikhtiar. Meskipun takdir Allah yang nentuin tadi katanya, kita ikhtiar itu satu tujuannya, agar jadi amal soleh. Kalau belum kebayang, ilustrasinya kayak begini. Kita suruh pilih misalkan, seluruh hidup, sepanjang hidup, seluruh keinginan dikabul. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh yang Allah terima. Berarti meninggal bawa apa? Pegel, capek doang di dunia. Kaya beneran kaya, viral beneran viral, tapi nggak ada yang jadi amal. Sedangkan mati bakal di hadapan Allah bakal dimintai pertanggungjawaban. Daripada misalkan bandingkan, mungkin ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali ngucap, bertindak, berbuat, yang penting jadi amal soleh, Allah suka, Allah terima. Mangga, bisa jadi dia yang paling banyak, paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka buat apa kita misalkan ikhtiar, usaha, mau itu nanti yang nentuin takdir atau Allah. Tugas kita bukan takdir itu tercapai sesuai keinginan kita atau enggak. Yang lebih penting adalah ujung-ujungnya Allah suka atau enggak sih. Itu yang lebih dipikirin oleh orang-orang yang lihat ya, orang soleh zaman apapun ya, yang lebih sering mereka pikirin setiap terjadi sesuatu cuma satu, gimana caranya aku tambah dekat sama Allah gara-gara kejadian ini. Udah. Makanya pilihannya dua, kalau nggak syukur tobat biasanya, karena syukur nambahin nikmat. Tadi dibaca oleh qori kita surat Ibrahim ayat ke-7-nya, ya la in syakartum la azidanakum, atau nggak tobat ngejauhin dari musibah. Contoh Nabi Sulaiman segitu kaya dan berkuasanya, dapat istri ratu yang singgasananya segede lapangan bola terbuat dari berlian permata. Malah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'amataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, al ayat selanjutnya. Ya Allah, ilhamkan, rezekikan aku untuk bisa bersyukur. Saking nunduknya di hadapan Allah, pengen bersyukur aja minta tolong dulu ke Allah. Sedangkan kita kadang tiap bulan gajian lancar tapi ngambek tiap bulan karena duitnya lewat doang. Padahal cara nambahin nikmat, cara terbaik untuk melanggengkan nikmat adalah dengan disyukuri. Karena Nabi Sulaiman paham, ini saya tahu nih, ini yang paling penting bukan aku suka atau enggak, udah makaya, dapat istri cantik, kaya juga lagi, enggak. Yang lebih penting, gimana caranya gara-gara kejadian ini saya tambah dicintain sama Allah. Sibuk bersyukur jadinya beliau. Kalau nggak sibuk bersyukur, pilihan yang kedua, Nabi Adam alaihissalam misalkan. Kalau kita ibarat lagi di kelas, tahu-tahu diajakin bolos, ketangkep sama Pak Guru. Kan kita bilang, kan saya diajak Pak. Nabi Adam juga bisa kalau mau jujur ngomong kayak gitu. Ya Allah, pan kau tahu saya tadi diajak ku si iblis. Iblis well tuh yang dihukum, kenapa saya juga kena? Enggak ngomong kayak begitu. Tapi malah surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, wahai Tuhan kami yang zalim. Cukup. Gak peduli salah siapa. Karena yang paling penting buat saya gara-gara kejadian ini bukan saya disalahin atau siapa salah atau saya bersih. Yang penting gimana caranya gara-gara ini saya tambah dekat sama Allah. Wahai Tuhanku, saya yang zalim. Cukup. Karena kadang kita kalau ada masalah salah fokus. Contoh, aib kebuka, netizen menghujat, apa yang lebih dipikirin? Gimana caranya mereka cinta aku lagi? Gimana caranya nama saya bersih lagi? Salah. Yang lebih harus dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian itu aku jadi tambah dekat sama Allah, jadi diampunin sama Allah. Apa artinya netizen kembali cinta tapi Allah masih ngambek, kita nggak tobat-tobat? Rugi. Apa artinya satu dunia benci tapi akhirnya gara-gara itu kita diampunin Allah? Alhamdulillah. Ya. Ya gitu aja, udah aja. Jadi ya udah gitu aja, yang penting masalah takdir. Yang lebih dipikirin dari kejadian yang terjadi apapun dalam hidup kita, gimana caranya gara-gara ini saya tambah dekat sama Allah. Udah itu lebih penting. Kalau jawab jodoh,
Kenapa cinta harus memilih, mantasin diri, dan mengikhlaskan hati? Kalau bicaranya ke arah sana, oke, cinta kepada apapun selain Allah, aku yakin pasti kecewa. Ya, kalau nggak pengen kecewa tuh satu, Allah. Kok berarti kita nggak boleh cinta kepada manusia gitu? Nanti kan bakal nikah. Boleh, tapi cinta kepada manusia yang tidak akan mengecewakan adalah cinta kepada seseorang yang dia juga cinta sama Allah. Iya dong. Karena kalau udah dia yang dikejar cintanya kepada Allah, nggak peduli ya kita mau ngapain aja. Bagi dia yang penting Allah tambah suka. Contoh suami istri ini dari awal mengaku aku nikah untuk Allah. Hei pasanganku, aku nikah bukan untuk kamu ya, untuk Allah. Ya, maka dari awal udah menegaskan satu sama lain. Hei pasanganku, ketahuilah, ketika kebaikanku muncul dan kebaikanmu muncul, lalu kita saling mensyukuri, berarti kita sedang mendapat pahala syukur. Berarti kita sedang menjadi ladang pahala syukur satu sama lain. Dan kita butuh pahala buat ke surga. Tapi demi Allah akan ada hari di mana aku berbuat buruk karena aku tidak sempurna. Engkau mungkin akan menyakitiku, aku mungkin akan membuatmu menangis. Tapi ketika keburukan kita muncul satu sama lain, ketahuilah, tidak ada yang sia-sia, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Berarti engkau sedang menjadi jalan bagiku untuk tambah dekat ke surganya Allah dengan cara dosaku digugurkan. Maka baik maupun burukmu, semuanya hanyalah fasilitas bagiku untuk tambah dekat kepada Allah. Aku gak peduli mau kamu kayak gimana. Selagi itu membuatku tambah dekat kepada Allah, aku akan tetap berbakti kepadamu. Aku akan tetap menjadi imammu. Aku akan tetap memberikan yang terbaik untukmu. Karena yang aku inginkan bukan cintamu, tapi cinta penciptamu. Selesai urusan. Kenapa akhirnya banyak yang menyerah? Ya udah, mungkin belum Allah yang dikejar. Kenapa sih dia naruh aduknya sembarangan? Di film drama tuh nggak kayak gitu. Apalagi dibandinginnya yang pakai skenario, atau di drama mah kecelakaan juga masih pakai blast on. Ya udah, capek. Ini kalau misalnya gimana? Yuk, sibuk melayakkan diri di hadapan Allah, nanti mudah bagi Allah membulak-balikan hati siapapun yang berurusan dengan kita, juga jadi pengen baik sama kita. Ikhlasin hati, ya kudu ikhlas. Gimana caranya kalau misalkan gak ikhlas kepada Allah? Apapun kalau gak ikhlas kan berat. Ya. Ya mungkin belum itu ada mantannya. Allahu a'lam. Ya. Apapun kalau gak ikhlas kan berat. Ya. Contoh ya, kita nyapu, debunya dibuang ke depan rumah. Tiba-tiba ada tetangga minta, Bu, buang debu ya? Boleh saya minta nggak debunya? Monggo, silakan. Nggak ada perasaan sedih, kecewa. Ya emang nggak ada arti ya buat kita. Ya ikhlas ya kayak gitu ya. Tapi Allah ngasih peribadatan itu loh. Kalau dunia ini ada artinya bagi Allah, setara dengan 11 sayap nyamuk aja, maka Allah nggak akan sudi ngasih minum seorang kafir pun walaupun 1 gelas. Maksudnya apa? Saking dunia ini nothing bagi Allah. Mau kamu maksiat kek, mau kamu nyembah berhala kek, tetap yang nyembah berhala dikasih rezeki. Karena dunia tuh nothing bagi Allah. Kenapa pakainya sayap nyamuk kok? Sayap nyamuk dikumpulin 1 truk tetap nggak laku. Debu dikumpulin 1 truk masih bisa dijual ke tukang pasir. Jadi buat bangun rumah, makanya Allah pilihnya sayap nyamuk. Saking Allah gak ada harganya, gak ada artinya. Udah gitu kita jadi manusia lebih ngejar. Kenapa kok saya udah hijrah, udah tobat, udah ibadah, kok nggak dikabul-kabul? Malah hidup saya lebih enak dari lebih enak waktu sebelum hijrah. Waktu saya maksiat uang saya banyak. Kenapa setelah hijrah malah uang saya habis? Pernah ada pertanyaan kayak gitu? Sebelum mualaf hidup saya enak. Kenapa mualaf hidup saya enak, sama hidup saya nggak enak? Karena kita sedang berusaha ngukur suhu di dalam botol, tapi pakai penggaris, nggak nyambung. Ngukur suhu itu pakai termometer, bukan pakai penggaris. Terus kita ngukur-ngukur ketaatan, pakai sesuatu yang Allah tuh nggak ada artinya. Nggak nyambung. Ibarat gini lah, nih, kamu ikut lomba, hadiahnya 2, 1 pensil patah, 1 villa mewah. Pilih mana? Pilih pensil patah atau villa mewah? Pensil patah. Ya kan ngaco kan? Ibarat kayak gini, ya Allah, aku udah ikut lomba nih, yeay, kamu akhirnya menang. Nih hadiahnya villa mewah. Nggak mau, saya mau pensil patah. Ih, kan lebih mahal villa mewah. Gak mau, saya mau pensil patah. Ini kayak gitu tuh. Kalau orang udah ibadah tapi mintanya dunia.
Udah tahu jelas-jelas hadiah buat kamu nanti di alam setelah kematian bakal jauh lebih nikmat, mintanya yang di sini, yang bakal ditinggalin. Buat apa? Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau orang masih gampang sedih, sederhana, karena dia sibuk membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ibarat pulang rumahnya di situ, buat pulang harus naik jembatan. Ada nggak yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pegangan dari emas, karpet empuk, lampu sorot, tanaman hias, pengharum, tapi rumah bobrok, pintu bolong, kaca pecah, atap jebol, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, namanya dunia. Suka tidak suka, mau tidak mau, yuk pasti pulang. Kenapa gampang bete? Karena kita sibuk membagus-bagusin sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Pantesan ngambek wae hidup teh. Apa sih yang dikejar? Punten ya, meskipun pertanyaannya tentang percintaan, kalau ngobrolnya sama Koko balik laginya ke Allah lagi. Apa tuh yang lebih penting dari ngejar cinta Allah? Akhirnya gara-gara ini, akhirnya kok cara Koko berhasil, dia jadi cinta sama saya. Kalau nggak dapet cinta Allah mah percuma. Bersatu seluruh makhluk, yuk selamatin si Koko nyampe surga. Kata yang punya surga nggak diizini, dapat apa? Nah gitu aja ya. Jadi milih siapa? Milih Allah. Mantasin diri di hadapan pencipta segala apapun yang kita inginkan. Ya, udah selesai urusan. Lampu juga udah habis, mungkin tokennya udah cenut-cenut ya, harus diisi dulu. Ada, ya. Boleh saya baca aja? Tadi agak kecepatan, mohon maaf. Kalau udah umur segini tuh, aduh. Iya. Ngapunten nggih? Nggih. Nggih. Oh beneran? Oke. Disclaimer dulu, mungkin ini bukan tentang cinta di jalur romansa dua insan CR. Beberapa orang pernah berkata pada saya bahwa diri saya tidak cukup pantas dan layak untuk menjadi bagian dari keluarga saya. Oh, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang ya. Ini mah kata orang, terserah dia. Dan akan ada hisab untuk ucapan itu ya. Dan setiap kali disakiti oleh lisan dia, lumayan. Kalau nggak penggugur dosa, pasti tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Aman ya. Kemudian beberapa yang lain juga mengatakan bahwa saya tidak cukup pantas dan layak untuk merasa dicintai oleh orang-orang di sekitar saya. So tahu lah itu mah ya. Karena memang pada kenyataan dalam beberapa waktu terakhir ini saya dan beberapa orang terdekat saya menjadi asing. Nggak apa-apa kalau bukan asing, nggak apa-apa ya. Perkataan beberapa orang tadi kemudian membuat saya mulai bertanya, apakah memang sebenarnya demikian? Di majelis ini saya izin bertanya pada Ko Denis apa definisi dari pantas dan layak itu sendiri, dan sampai batas mana saya harus berusaha memantaskan diri agar saya tidak mendapat perkataan menyakitkan seperti sebelumnya atau bahkan yang lebih parah. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Mengejar kata pantas seperti kriteria orang atau berlapang dada menerima bahwa memang diri saya kurang pantas dan layak. Bismillah. Ini ngapunten. Bismillah ya. Kalaupun ada satu-satunya yang pengen kita kejar, baik cintanya, kelayakannya, ya Allah aja ya. Karena balik lagi ya. Anggap kita ya udah, saya pengen jadi lebih hebat, saya pengen kaya, sukses, tampan, rupawan,
punya karya dan lain-lain, sehingga akhirnya seluruh manusia di planet bumi seluruhnya kagum dan menjadi followersku. Tapi kalau misalkan itu yang jadi tujuan kita, bukan pencipta para mereka yang jadi tujuan kita, capek ya, tetap repot. Karena kalaupun ada manusia yang dibenci oleh siapapun, tapi dia menjabat satu cinta saja, cinta dari Tuhannya, layak, aman. Anggaplah akhirnya satu dunia kagum, tapi dia dibenci oleh satu saja, Allah, repot. Jadi tenang aja. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Kok nyakitin, gak apa-apa. Pilihannya cuma dua, kalau gak gugurin dosa, ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara kejadian itu, dosa kita lebih terbersihkan daripada yang selalu dipuji sama orang terus menjadi congkak, sombong. Bisa jadi surga kita lebih terjamin daripada orang yang selalu dipuji. Gak apa-apa. Ya. Dan kalau pengen pernah nanya kayak gini ke guru kami, ada yang menjawab, nasihatnya sederhana ya. Maka kalau misalkan dipuji orang, dihina orang masih sakit, ini mah jawaban yang agak nampak ya. Kalau dihina orang masih sakit, ya udah, berarti ilah di hatimu masih belum Allah, masih dia. Ya. Karena kalau sudah di hatinya sudah Allah saja, mangga. Coba lihat orang-orang soleh terdahulu. Nggak kurang soleh apa lagi, pahala banyak, dosa terampuni, ujian lebih parah, tetap dijahatin orang, tapi tetap baik sama orang. Ngejar apa sih para nabi itu? Tapi karena dari awal di hati mereka udah Allah, maka monggo ya Allah, mau diapain saja, mau diapain aja, asal aku tambah dicintai olehmu, monggo, hamba siap. Ya. Nah ya udah, kita aja. Gak apa-apa kalau ada yang ngomong kayak gitu, biarin. Saya pertama kali ke masjid juga diceriakin, woi Cina, ngapain lu ke masjid? Nah, mau dilawan dia 10 orang, saya bukan ahli kungfu. Ya. Jadi ya udah tapi ternyata sekarang malah diajakin ke masjid, udah. Tapi ya gitu aja, mulut orang mah gak akan ada habisnya. Makanya alhamdulillahnya sekali lagi, surga kita bukan di mulut orang. Kalaupun ada satu yang ingin kita buktikan kita layak, ya udah, layakan di hadapan Allah. Layak bahwa diri ini mudah-mudahan layak aku sebagai hambanya, diterima amal solehnya. Kriteria layak dan enggaknya seperti apa? Urusan sama Allah mah gak kayak manusia. Kalau kepada manusia kita udah berbuat 1000 kebaikan, ada satu aja keburukan, bisa dihilang tuh 1000 kebaikan lain. Tapi kalau urusan sama Allah ada 1000 kesalahan, satu aja ada amalan yang Allah ridho, Allah punya kuasa buat ngampunin 1000 dosa lainnya. Nggak apa-apa, tenang aja. Urusan sama Allah tuh paling enak. Bismillah. Ada orang bilang yang penting husnul khotimah, hati-hati. Husnul khotimah juga bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Bedanya, kalau matinya karena kafir, tapi sedang sujud rakaat terakhir, aman, husnul khotimah. Kalau matinya di masjid, masya Allah keren, tapi lagi nyolong speaker, jatuh, ketimpa, ya, husnul khotimah. Dah istilah. Allah nggak pernah ngelihat nyuruh hasil akhir nih, ya. Yang penting kita wafat dalam keadaan sedang berada dalam ketaatan, dalam keridhaan Allah, istilah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Prof. Denis. Untuk pertanyaan selanjutnya, satu penanya lagi, Bapak siapa itu? Masih bukan? Ya, ini baju mana sih? Ya. Ini kita mulai nanti bisa dapat konten dari tangan Indonesia ya. Ini bukan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saka.
Oke. Salam. Gejolak cinta yang membara dan melampaui batas. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Gimana sih kita? Baik, istilah. Ya, ikutin nasihat dari Nabi aja lah ya. Dan wajib atau wajar dan logis kalau kita ngikutin beliau. Sederhananya gini, kalau pengen jadi pemain bola, kita ikutinnya Lionel Messi atau Chef Juna. Messi ya, karena dia udah pernah menangin kejuaraan yang pengen kita menangin, dia udah pernah latihan yang kita pengen tempuh latihannya. Kita mati bakal, bahagia pengen, sukses pengen, mulia pengen, gak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Dan ada yang udah mendapatkan itu semua, terus kita masih nggak mau ngikutin beliau, berarti selama ini ngarang atau cara untuk bahagianya. Petunjuknya jelas, role modelnya ada, nggak mau ngikutin, udah gitu ngeluh, belum bahagia. Ibarat kayak itulah orang Yahudi ya, dijelas-jelas tuh tanahnya, tanah terjanji, nabinya nyuruh ke sana, nabinya mau dampingin, jalannya udah dibukain, kami nggak mau, kamu aja dengan Tuhanmu yang ke sana. Ya, surat Al-Maidah 21-25. Jadi ya sudah, ikuti Nabi. Dan apa yang disampaikan, saya mengutip pendapat Imam Malik bin Anas saja, gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah nasihati yang artinya siapapun, kapanpun, dimanapun tidak akan sanggup mengubah generasi ini jadi baik kecuali satu caranya, menggunakan cara sebaik-baiknya manusia mendidik sebaik-baiknya generasi. Sebaik-baiknya cara Nabi mendidik sebaik-baiknya generasi. Apa tuh yang dipakai jalannya dari tempat segelap itu sampai akhirnya bercahaya? Berpegang teguhlah kepada dua hal ini, yang kamu nggak akan tersesat kalau berpegang kepada dua hal ini. Ya udah, balik lagi aja lah. Ya udahlah, Al-Quran dan Sunnah itu yang dijadikan pegangan. Karena semuanya bisa salah, karena mereka bukan makhluk yang maha benar. Tapi kalau misalkan datang dari yang maha benar, Allah, ya nggak mungkin salah Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kita yang belum ngikutin ya. Ikro, iya kita ikro baca, tapi lebih sering baca grup, baca WA, baca komen, bukan baca itu ya. Atau bicara, iya makan babi mah enggak, tapi Al-Baqarah 275 nih, kalau saya ikutin saya nggak punya motor nih, akhirnya leasing ya, riba ya. Yuk total kafah, berpegang teguh kepada dua ini, sisanya Allah yang urus kita ini. Karena kalau mau jujur, sekian banyak masalah manusia, yuk kalau mau dicari pasti ada yang ngundang. Apa bedanya? Kalau kita yang ngundang pasti perih. Karena kan tadi katanya dua. Kalau sesuatu kepahitan itu ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Gimana cara bedainnya? Kalau buat gugurin dosa, perih biasanya. Lihat yang pada diputusin pacar, karena telah mendoakan si penciptanya. Pacarnya telepon tengah malam datang, pencipta pacar memanggil untuk menggapai kemenangan, nggak datang. Ya, perih. Tapi kalau untuk meninggikan derajat, meskipun kata kita itu orang berat banget hidupnya, tapi bagi mereka-nya, enggak, biasa weh, lempeng. Kita kalau ngelihat ujiannya para nabi, kok berat banget, bagi mereka-nya terus aja. Nggak ada yang pernah ngeluh, ya Allah gini-gini amat jadi nabi, tahu gitu nggak mau jadi nabi, nggak ada. Karena karena itu semua buat ninggiin derajat. Kembali kedua itu, karena kalau sudah kembali kedua itu bisa menjawab pertanyaan apapun, bahkan solusi percintaan, solusi rumah tangga, solusi persahabatan, solusi sebagai penuntut ilmu. Sempurna Islam itu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya untuk apa ya? Tadi pertama ya silakan. Cakep. Ini nggak masuk lagi. Ya masuk ya.
Rizky. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, bismillah. Baik, bismillah. Gimana cara mengikhlaskan hati seikhlas-ikhlasnya? Katanya mengikhlaskan hati itu sesulit itu. Ini kayaknya yang dimaksud ikhlasnya di sini adalah ridho. Kita jangan ketukar dulu antara ridho sama ikhlas. Ya. Makanya kalau dompet hilang, ikhlas atau ridho? Nah, masih bingung. Begini, ridho itu dalam menerima takdir Allah. Ya, ridho itu dalam menerima takdir Allah. Dan nolongin dia malah julitin saya, ridho. Ya, ikhlas itu dalam ibadah murni hanya karena Allah suka. Sholat duha ikhlas karena Allah, bukan karena pengen dipuji calon mertua dan lain-lain. Jadi gitu ya. Jadi kalau bicara ikhlas sebetulnya ibadah memurnikan semurni-murninya hanya kepada Allah. Tapi kalau di pertanyaannya tadi itu maksudnya menerima gitu kan, menerima kenyataan gitu ya. Tapi sesulit itu gitu ya. Nah itu ridho sebetulnya ya. Gimana caranya biar bisa ridho? Cara paling mudahnya ternyata kadang masalah itu nggak usah diapa-apain. Semudah kita dari sudut pandang masalah itu udah bisa selesai. Contoh, bagi saya ini setelah saya minum harus jadi masalah, jadi sampah, harus dibuang. Bagi saya ini masalah. Tapi bagi pengusaha daur ulang, ini ada di dasar tong sampah juga digali, dicari-cari. Bendanya sama. Dari rumah. Hah? Iya, dari rumah. Beruang. Betul. Ya. Atau ada orang yang hobinya ngoleksi buku komik. Bagi dia bahagia adalah ketika berhasil ngoleksi semuanya. Komiknya hilang satu, nangis dia ngejerit guling-guling. Temennya punya koleksi komik dengan jumlah yang sama, tapi bukan hobi, warisan dari paman dan kakeknya. Hilang satu lemari, bodoh amat, gak peduli. Kejadiannya sama, hasil di hatinya beda. Ya. Kenapa? Ya, beda sudut pandangnya. Ya. Kadang kita salah fokus ya. Ini kayak contoh, siapa yang kesini naik motor? Kalau nyampe depan motornya hilang, sedih nggak? Kenapa sedih? Karena motor saya. Coba yang hilang motor Pak Burhan di Desa Seragen, RT 2, RT 3, kalian nggak kenal pokoknya. Sedih nggak motor si orang tidak dikenal itu hilang? Enggak. Jadi kita baru sedih karena masalah kita doang kan, yang bagi kita penting kan. Dengan cara paling gampang, yuk ubah sudut pandangnya. Ya, kenapa mereka semua sekuat itu ngadepinnya orang-orang yang saleh? Ya bentar, bahagianya bukan yang aku suka lagi, bahagianya yang Allah suka. Walaupun untuk mencapai titik itu, ia sudah sampai di tingkatan karena aku sudah puluhan tahun mengejar yang aku suka, tapi aku belum bahagia. Beneran, dulu saya ke Thailand karena saya pikir itu bisa bikin saya bahagia. Saya ngiranya uang banyak bisa bikin saya bahagia. Seumur hidup selagi waktu sebelum akhirnya hijrah, sekeras mungkin mengejar yang saya suka. Tapi ternyata setelah dapat juga masih bete. Pernah ngelihat orang bangun rumah, tinggal terakhir finishing di cat, terus ngambek, kenapa catnya warna kayak gini? Katanya merah kan, ini merah marun, saya maunya merah burgundi. Apa
bedanya? Bagi tukang catnya laki-laki nggak ngerti, tapi bagi dia ngambek tuh berhari-hari. Di saat yang lain mah pada kehujanan, kepanasan, dia punya rumah. Cuman perkara beda warna dia ngambek. Sederhana, tergantung dari apa yang ada di hatinya. Bismillah. Yuk, ayo beneran kita ubah. Gimana caranya? Hidup itu nggak sekedar ngejar yang kita suka doang. Berkali-kali yang kita kejar itu bisa jadi keburukan buat kita. Bagi anak-anak yang bahagia itu permen sama coklat. Tapi pas udah sakit gigi masih minta permen sama coklat, dijamin gak dikasih sama ibunya. Ketika ditanya, Bu, kenapa gak ngasih permen ke anaknya? Benci ya? Ya karena sayang. Gak pengen anaknya kejadian kayak gitu. Jadi kalau sekarang ada kejadian dalam hidup kita yang bikin pahit, berat luar biasa, sederhana. Karena bisa jadi itu adalah buruk bagi kita, jadi diambil oleh Allah. Bayangin gini deh, kita lagi nyetir mobil ya. Kacanya kotor, tanah semuanya. Nyetir, takut nggak nyetirnya? Gelisah nggak? Gelisah. Kenapa kita gelisah nyetirnya? Karena jalannya tidak ada, atau karena jalannya tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Jalannya ada nggak aslinya? Ada. Jadi kalau kita selama ini hidup kok takut, sedih, stres, kecewa, sedih, berat, luar biasa. Bukan kita nggak ada jalan keluar, jalan keluarnya belum kelihatan. Gimana tuh biar kelihatan? Kayak tadi, bersihin dulu kacanya. Yuk kita juga bersihin diri kita dulu. Ngejar yang Allah suka, tambah dekat sama Allah. Nanti kalau udah bersih kacanya baru kelihatan jalan keluarnya. Kok saya dosa apa? Nambah dosa yang baru kalau ngerasa nggak punya dosa. Ya. Dan kata Imam Ghazali, dosa besar yang tidak terasa itu ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Kenapa bisa ngerasa aman? Ya. Sedangkan Imam Tirmizi meninggal dalam keadaan buta karena terlalu banyak menangis, takut bekalnya nggak cukup di hadapan Allah. Ya udah. Cara paling mudahnya ganti sudut pandang. Ya, kayak tadi ya. Mungkin kita masih ngoleksi buku komik tersebut, makanya ketika komiknya hilang kita sedih. Padahal ya, kenapa kita harus mengurung kita dengan bahagia dari komik itu? Enggak, tenang aja. Kejar yang Allah suka aja, insya Allah. Nanti Allah yang angkat masalahnya, insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaan terakhir. Selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Jimul Nazam Ahmad MA. Silakan saya berikan kepada beliau bisa memimpin doa bersama sekaligus juga kita berdoa. Iya, nanti sekaligus kita berdoa ke Batamnya Mata Yunda juga. Saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kita tutup doa dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Nah, dulu ya, bisa kita ngaji lagi. Bisa masih ada 2 tempat lagi di Semarang. bersama Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. minta maaf